wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 yaitu tentang reaksi reduksi oksidasi atau kita singkat dengan redox. Nah, bagaimana cara kita menentukan suatu reaksi kimia itu termasuk ke dalam reaksi reduksi atau reaksi oksidasi? Yang pertama, kita lihat dulu cara membedakan reaksi reduksi, reaksi oksidasi atau reaksi redoks jika dilihat atau ditinjau dari pelepasan dan pengikatan oksigen. Nah, reaksi oksidasi berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen, maka reaksi oksidasi itu adalah reaksi penggabungan atau pengikatan suatu zat dengan oksigen. Kita lihat ya contohnya. Nah, misalnya seperti ini. Ada 4 Fe yang ditambahkan dengan 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Ini merupakan reaksi oksidasi. Kenapa? Karena terjadi penggabungan atau pengikatan oksigen oleh suatu zat. Nah, coba kalian perhatikan di sini, awalnya O2 ini kan terpisah ya. Di sini ada 4 Fe, kemudian sini ada 3 O2. Nah, sampai di sini dia bergabung, artinya ada pengikatan oksigen oleh Fe. Makanya reaksi ini kita sebut dengan reaksi oksidasi, yaitu reaksi penggabungan atau pengikatan suatu zat dengan oksigen. Contoh yang lain misalnya 2Mg ditambahkan dengan O2. Nah, kalau kita di sini awalnya kan O2-nya ini terpisah ya. Sampai di sini diikatlah O itu oleh Mg sehingga di sini terjadi penggabungan atau pengikatan oksigen oleh unsur atau zat Mg ini. Maka reaksi ini juga kita katakan sebagai reaksi oksidasi. Nah, bagaimana untuk reaksi reduksi? Kalau reaksi reduksi, kebalikannya, yaitu reaksi pelepasan oksigen. Ingat ya, menentukan reaksi oksidasi dan reduksi ini didasarkan dari konsep pelepasan dan pengikatan oksigennya. Jadi kalau reduksi dia melepaskan oksigennya, kalau oksidasi dia mengikat oksigennya. Contohnya adalah, nah ini adalah contohnya, coba kalian perhatikan. Ini adalah reaksi penguraian KNO3 menjadi 2KNO2 ditambah O2. Kalau ini namanya adalah reaksi pembentukan ya, artinya Fe ditambahkan dengan 3O2 terbentuklah 2Fe2O3. Berarti ini namanya reaksi pembentukan. Nah, di sini kalau 2KNO3, nah jika langsung panahnya artinya dia ini adalah reaksi penguraian. Jadi cara membacanya 2KNO3 terurai menjadi 2KNO2 ditambah 2. Nah, coba perhatikan di sini ada terjadi pelepasan oksigen. Coba di sini awalnya kan dia bergabung ya. Jadi awalnya bergabung sampai di sini oksigennya terpisah. Jadi kebalikan sebenarnya dengan reaksi oksidasi. Kalau reaksi oksidasi awalnya dia berpisah. Nah, jadi mudah untuk lebih mudah mengingatnya itu seperti itu ya. Awalnya dia berpisah sampai sini dia bergabung. Kalau reduksi awalnya dia bergabung, terus sampai di hasil atau produknya dia akan terpisah O2-nya. Maka ini kita sebut dengan reaksi reduksi. Kalau kita lihat dari konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Contoh lainnya. Nah, sama ya. Kalau kita lihat di sini kan dia masih bergabung ini KClO3. Nah, di sini sampai produknya O2-nya terpisah. Nah, di sini terjadi pelepasan oksigennya ya. Kelihatan O-nya memisahkan diri gitu ya. Maka reaksi ini juga kita sebut sebagai reaksi reduksi. Nah, itu kalau kita tinjau dari konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Oke. Yang B, kita lihat lagi yang B. Yang B, reaksi reduksi kalau atau reaksi redoks yang ditinjau dari serah terima elektron. Nah, kalau tadi berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen, sekarang kalau kita lihat atau kita tinjau dari serah terima elektronnya. Nah, berdasarkan atau ditinjau dari serah terima elektron, maka reaksi oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Nah, reaksi pelepasan elektron contohnya Fe menjadi Fe3+ ditambah 3-. Nah, ini terlihat ya 3 elektron itu dilepaskan oleh Fe3+ ya untuk menguraikan Fe ini tadi. Jadi Fe itu akan menjadi Fe3+ ditambahkan dengan 3E-. E- ini adalah elektron ya, simbol untuk elektron. Oke,
Contoh yang lain misalkan Zn menjadi Zn2+ ditambahkan dengan 2 elektron. Nah, di sini terjadi pelepasan elektron, makanya reaksi ini kita sebut sebagai reaksi oksidasi kalau kita lihat dari serah terima elektronnya. Nah, bagaimana untuk reaksi reduksi? Reaksi reduksi kalau kita lihat dari serah terima elektron, maka dia akan kebalikan ya dari reaksi oksidasinya, yaitu reaksi penangkapan atau penerimaan elektron. Contohnya, nah ini ada dua contoh. Jadi cara gampang mengingatnya adalah kalau elektronnya berada di sebelah kanan, nah itu sudah pasti dia reaksinya oksidasi ya. Tapi kalau elektronnya berada di sebelah kiri, ini kan elektronnya berada di sebelah kiri ya kan, berada di sebelah kiri, berarti itu adalah reaksi reduksi. Artinya Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu. Kalau ini bacanya Fe menjadi Fe3+ melepaskan 3 elektron. Nah, ini Al3+ menangkap 3 elektron menghasilkan Al. Jadi, sekali lagi cara mudah untuk mengingatnya, kalau dia oksidasi berarti elektronnya lihat aja, kalau dia sebelah kanan berarti dia oksidasi. Ini kalau elektronnya sebelah kiri berarti reaksinya adalah reduksi. Oke. Yang berikutnya, nah ini paling sering ya kalau kalian mengerjakan soal, nah pasti gurunya memberikan soal menentukan redoks itu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Apa itu reaksi oksidasi? Yaitu reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kemudian ada istilah yang kita kenal dengan reduktor. Nah, reduktor itu adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi dia kebalikannya. Kalau reduktor artinya zat yang mengalami reaksi oksidasi. Bukan reaksi yang mengalami reduksi ya, mentang-mentang di sini reduktor, jadi kita tulisnya reduksi, bukan, salah. Jadi dia kebalikan untuk mempermudah mengingatnya. Kalau oksidator itu adalah zat yang mengalami reaksi reduksi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bagaimana cara menentukan suatu reaksi itu termasuk ke dalam reaksi redoks atau bukan, yang ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi, ada beberapa hal yang harus kalian paham ya, yaitu tentang penentuan bilangan oksidasi. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan apakah suatu reaksi kimia ini termasuk reaksi redoks atau bukan berdasarkan pada konsep perubahan bilangan oksidasinya, tentu saja kalian harus tahu bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi tersebut, ya. Nah, apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi itu merupakan muatan dari suatu atom di dalam molekul ya, atau di dalam satu senyawa, atau ionnya lah gitu. Misalkan Ca2+, nah berarti kan muatannya 2+ ya, atau Cl-, nah berarti kan muatan itu -1. Nah, ion yang berada di atasnya itu ya, atau muatan dari suatu atom dalam satu molekul, nah itulah yang kita sebut sebagai bilangan oksidasi. Nah, bagaimana untuk tata aturan bilangan oksidasi? Yang pertama, bilangan oksidasi atom dalam unsur yang bebas itu adalah 0. Nah, ingat lagi, definisi unsur bebas itu adalah unsur yang belum berikatan dengan unsur yang lain yang berbeda. Ya, misalkan HCl. Nah, kalau HCl itu kan bukan unsur bebas ya, karena H sudah berikatan dengan Cl. Nah, ini ada beberapa contoh dari unsur bebas. Misalkan di sini paling gampang lah Na ya. Na ini kan dia masih sendirian ya. Jadi dia masih disebut sebagai unsur bebas karena belum berikatan dengan unsur yang lain membentuk senyawa. Begitu juga untuk Zn. Nah, begitu juga untuk Cl ya. Walaupun Cl di sini jumlahnya ada 2 ya, Cl2 nggak masalah. Yang penting kalau dia masih satu unsur, berapa banyak pun dia gitu ya, dia masih kita kategorikan sebagai unsur bebas. Begitu juga untuk H2 atau misalkan H4, H4 nggak ada ya, H2 ya, misalkan H2 gitu ya. H2 ini walaupun jumlah H-nya 2, ini kan artinya H2 itu kan ikatan yang terbentuk antara atom H dan atom H gitu ya, tapi dia masih jenis. Nah, ini masih kita anggap sebagai unsur bebas. Nah, yang penting kalian ingat adalah kalau dia unsur bebas, dia belum berikatan dengan unsur lain yang berbeda jenis. Oke. Ingat ya, kalau dia unsur bebas, maka bilangan oksidasinya kalian tidak usah pusing. Nah, itu bilangan oksidasi sudah pasti 0. Yang kedua, nah, untuk bilangan oksidasi atom, ion monoatomik, nah ini kan ada unsur ya. Nah, ada unsur Cl, sini ada Ca, ada Fe. Nah, dia memiliki muatan di atasnya. Jadi,
bilangan oksidasinya itu berdasarkan pada muatan yang dikandungnya ini. Jadi kalau Cl- berarti muatannya -1. Kalau Ca2+ berarti muatannya positif 2. Tapi kalau Ca saja itu sudah pasti dia masuk unsur bebas ya. Artinya bilangan oksidasinya 0. Jadi kalau unsur bebas tersebut, nah boleh dikatakan kalau unsur bebas tersebut dia memiliki muatan di atasnya, nah itu bilangan oksidasinya jangan 0, tapi berdasarkan muatan yang ada di atasnya. Oke, kalau tidak ada muatan ya udah kita langsung tulis 0 ya bilangan oksidasinya. Kemudian ada beberapa bilangan oksidasi juga yang perlu kalian ingat ya, karena ini sering muncul atau sering sekali ada di dalam suatu reaksi kimia. Seperti H. H itu kenapa positif 1? Karena H itu kan H plus 1 gitu ya, H tidak pernah dia plus 2. Kenapa H itu bisa positif 1? Karena H itu kalau kita lihat di golongannya, di sistem periodik unsur itu, H itu dia masuk ke golongan 1A. Jadi semua unsur yang termasuk dalam golongan 1A itu dia memiliki bilangan oksidasinya adalah positif 1. Selain H misalnya apa? Na ya, Na. Nah, coba perhatikan di sini Na kan positif 1. H, kemudian Na, kemudian apa lagi? K gitu ya, kalium, rubium. Nah, itu semuanya dia memiliki bilangan oksidasinya itu adalah 1. Kalau dia termasuk golongan 2A, berarti dia memiliki bilangan oksidasinya positif 2. Tapi sebenarnya yang perlu kalian ingat itu ini hanya ini saja gitu ya. Tidak usah diingat semua. Karena akan pusing juga kalau kita harus menghafal satu-satu bilangan oksidasi dari suatu atom. Cukup yang dihafal yang sering muncul lah dalam satu reaksi seperti H. Nah, O juga ya, oksigen. Oksigen ini bilangan oksidasinya adalah -2. Nah, Cl ini bilangan oksidasinya adalah -1, tetapi untuk bilangan oksidasi Cl ini dia tidak tetap ya, artinya dia tidak tetap -1. Dia bisa berubah ya sesuai dengan senyawa atau sesuai dengan dia bersenyawanya dengan siapa. Nah, jadi yang terpenting yang perlu kalian ingat adalah H ya. O, sebenarnya H dan O dan Na. Nah, itu saja yang perlu diingat sih sebenarnya. Oke? Dan ingat lagi kalau dia golongan 1A, 2A ya muatannya sesuai dengan golongannya ya. Kalau dia 1A berarti positif 1. Kalau dia 2A berarti golongan muatannya berarti atau bilangan oksidasinya adalah positif 2. Ingat, muatan di atas itu menyatakan bilangan oksidasinya. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk contoh soal. Oke, ini ada contoh soal ya. Nah, di antara persamaan reaksi berikut yang merupakan reaksi redoks adalah, nah ini menentukan reaksi redoks itu berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya. Kita lihat dulu ya yang pertama, kita jawab. Oke, ini 12L2 ya, kita selesaikan. Nah, kita buat dulu reaksinya. NaOH ditambahkan dengan HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan bilangan oksidasi untuk masing-masing atom ini atau masing-masing unsur ini. Ini kan ada Na, ada O, ada H, berarti ada 3 unsur di sini ya. Di sini 2 unsur, ada H, ada Cl, di sini ada NaCl, ada 2 unsur, di sini ada H2O, ada H dan O. Nah, kita cari dulu masing-masing untuk bilangan oksidasi, maksudnya mencari bilangan oksidasi untuk masing-masing unsurnya. Na tadi, nah Na tadi kita udah tahu ya, karena Na ini golongan 1A, maka bilangan oksidasinya itu adalah positif 1, ya kan? Kemudian O tadi -2 dan H tadi positif 1. Ingat ya, NaOH ini kan tidak ada muatan kan di atasnya. Di sini kan tidak ada muatan ya. Artinya muatan senyawanya ini itu adalah 0. Kalau muatannya 0, artinya ini adalah senyawa netral. Nah, kalau senyawa netral itu muatan senyawanya 0. Jadi kalau kita jumlahkan muatan Na ditambahkan O ditambahkan dengan A itu hasilnya harus 0 ya. Coba kita perhatikan. 1 kita kurang 2 hasilnya adalah -1 ya. -1 tambah 1 hasilnya 0. Nah, tepat ya karena ini adalah senyawa netral. Oke. Kemudian HCl ini juga senyawa netral. Kita tahu tadi H itu positif 1. Nah, tentu Cl kan harus negatif 1 ya. Karena 1 dikurang 1 dia hasilnya dia harus 0 di sini. Oke. NaCl, Na tadi muatannya positif 1 dan Cl -1. 1 kurang 1 0. Nah, oke. Kemudian, nah di sini hati-hati ya. Nah, coba perhatikan. Di sini O itu kan muatannya tadi kita tahu muatannya adalah -2 ya. -2. Nah, karena di sini jumlah H-nya ada 2,
Ya kan, karena jumlah H-nya di sini ada 2 dan muatan H itu kan adalah positif 1. Nah, kok tidak dituliskan positif 2? Ya kan? Karena kan H-nya ada 2. Nah, cukup kalau dia berupa indeks seperti ini ya. Jadi cukup kita tuliskan di sini positif 1 karena ini artinya juga sama dengan kita menuliskan H2 gitu ya, bilog yang kita cari di sini positif 1 ini menunjukkan bilog dari H. Jadi kalau jumlah H-nya ada 2 ya tentu 2 kali positif 2 kan nanti hasilnya positif 2 ya. Positif 2 kalau kita kurang 2 ya hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian mencari masing-masing bilangan oksidasinya ya kalian tinggal cek terjadi perubahan bilog tidak di sini. Sepertinya tidak ya, Na-nya tetap positif 1, positif 1. Oh, ini juga tetap ya, dari min 2, min 2. H juga tetap sama, positif 1, positif 1. Nah, jadi kalau kalian tuliskan tadi di sini positif 2, nah ini akan terjadi kekeliruan. Pasti kalian akan menganggap terjadi kenaikan bilog H di sini. Nah, tidak boleh ya, karena bilangan oksidasi H itu dia selalu positif 1. Karena jumlahnya ada 2, maka kalau kita jumlahkan bilognya ya jadinya adalah positif 2. Tapi kita tetap tuliskan positif 1 ya untuk bilog H-nya. Walaupun jumlah di sini ada 2. Oke. Artinya tidak ada kenaikan bilangan oksidasi sama sekali di sini. Nah, ini sudah bisa kita pastikan ya. Ini adalah reaksi ini bukan reaksi redoks. Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Oke, kita lihat yang B lagi. Nah, untuk yang B, di sini ada CaSO4 ditambah 2 LiOH menjadi CaOH 2 kali ditambah Li2SO4. Nah, perhatikan, kita akan mencari bilangan oksidasinya ya. Di sini ada CaSO4, di sini ada CaSO4, di sini juga ada kawannya SO4 ya. Jadi, kita tidak perlu mencari satu-satu bilangan oksidasinya. Kalian juga boleh menentukan bilangan oksidasi berdasarkan konsep poliatom. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, gini. Jadi, CaSO4 itu kan kalau kita uraikan dia akan menjadi Ca2+ dan SO4 2- kan? Ya. Jadi, kita lihat aja nih muatannya. Ca-nya 2+, SO4-nya 2-. Jadi, kalau kita tuliskan Ca-nya 2+, SO4-nya 2-. Jadi, yang kita cari di sini adalah muatan dari SO4-nya yang -2 dan Ca-nya +2. Karena ini masih senyawa netral, jadi jumlah muatannya harus 0. Jadi 2 kalau kita kurang 2, nah hasilnya 0 gitu ya. Nah, sama juga dengan LiOH. LiOH, ini juga ada OH. Jadi kita bisa gunakan konsep poliatom juga seperti ini. LiOH, berarti di sini Li+ tambah OH- gitu ya. Li+ ditambahkan dengan OH-. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini LiOH gitu ya. Jadi muatan Li-nya positif 1, OH-nya negatif 1. Nah, gitu. Nah, ini juga sama ya, CaOH 2 kali. Jadi, kalau kita perhatikan SO4 itu bilangan oksidasinya -2, OH itu bilangan oksidasinya -1. Jadi, kalau CaOH, kita cukup cari bilangan oksidasi dari OH itu kan -1. Karena jumlahnya ada 2, maka dia akan menjadi -2. Maka untuk Ca di sini ya, untuk Ca di sini itu dia akan menjadi positif 2. Nah, gitu ya. Begitu juga dengan Li2SO4. Karena Li2SO4, SO4 tadi kan muatannya -2, maka Li ini dia akan menjadi positif 1 di sini. Kenapa? Karena di sini kan Li-nya jumlah Li-nya kan 2 ya. Jadi kita tidak boleh tuliskan positif 2 di sini karena jumlah Li-nya ada 2. Jadi harus tuliskan positif 1. Jadi 1 kali 2 jadinya positif 2 ya. Oke. Apakah ini adalah reaksi redoks? Nah, juga bukan ya. Nah, OH ini, nah hati-hati. Kalau sekilas kan terlihat ini OH-nya negatif 1. Di sini kan -2 ya. Ingat OH di sini ini kan jumlahnya ada 2. Makanya di sini dia menjadi -2. Nah, kalau kita cek ini juga bukan merupakan reaksi redoks ya. Oke, sekarang kita cek lagi untuk yang C. Ada reaksi MnO2 ditambah HCl menjadi MnCl2 ditambahkan dengan H2O tambah 2Cl2. Oke, kita cari dulu ya bilangan oksidasi masing-masing unsur ini. Nah, MnO2. Nah, siapa yang sudah kalian di antara unsur ini yang kita tahu bilangan oksidasinya kan itu kan adalah O. O itu bilangan oksidasinya adalah -2. Karena jumlahnya ada 2,
maka min 2 kita kali 2, makanya kita dapatkan min 4 ya. Nah, karena ini adalah senyawa netral, di mana jumlahnya itu harus 0, kalau ini min 4, supaya jadi 0 kan tentu Mn-nya harus positif 4. Jadi 4 kurang 4 dia harus 0. Kemudian HCl, nah, H itu kan kita udah tahu tadi ya, positif 1, Cl itu min 1. Nah, ini juga sama, Cl-nya 2, berarti jumlah muatannya di sini adalah min 2, kemudian Mn di sini dia akan menjadi positif 2 karena kalau senyawanya kita jumlahkan, ini dia hasilnya harus 0 di sini. Begitu juga untuk H2O ya, O itu min 2, H itu tetap kita tuliskan positif 1 walaupun jumlahannya di sini ada 2. Kemudian kita tambahkan, nah hati-hati, kenapa ini bisa 0? Karena ini Cl-nya sendirian kan, walaupun jumlahnya ada 2 di sini, dia termasuk ke dalam unsur bebas. Nah, kalau kita lihat 4, nah senyawa Mn ini dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Maka dia MnO2 menjadi MnCl2 ini kita sebut dengan reaksi reduksi. Kenapa ada reaksi reduksi? Karena terjadi penurunan bilangan oksidasi dari 4 menjadi 2 gitu ya. Terus kita cek lagi di sini ada min 1 dan 0. Nah, min 1 dan 0 ini adalah reaksi oksidasi karena terjadi penurunan dari min 1 menjadi 0. Nah, jadi yang mengalami reaksi reduksi adalah siapa? Yang mengalami reaksi reduksi itu adalah MnO2 dan yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah HCl. Kalau yang ditanyakan, jadi ini merupakan reaksi redok ya. Kalau yang ditanyakan itu adalah reduktor, maka jawabannya adalah HCl. Kenapa? Karena HCl inilah yang mengalami reaksi oksidasi. Ingat, reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Kemudian oksidatornya itu adalah MnO2 yang mengalami reduksi. Nah, bagaimana Sobat Excellent? Semoga paham ya. Kita coba lagi untuk satu contoh soal lagi. Nah, ini ada suatu reaksi. Kita buat dulu ya bilangan oksidasinya Cl2. Nah, ingat Cl2 ini dia belum berikatan dengan unsur yang lain. Jadi kita udah tahu bahwa bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian Na, bilangan oksidasi Na itu adalah 1. Jadi koefisien yang berada di depan ini tidak usah kalian hiraukan ya. Kita tidak artinya penentuan bilangan oksidasinya kita tidak mengikutkan koefisiennya. Kalaupun ingin diikutkan sih juga tidak masalah ya. Di sini saya tidak mengikutkan koefisiennya. Takutnya nanti koefisiennya besar kan. Nah, itu kan otomatis kan bilangan juga akan besar. Oke, H itu adalah positif 1, maka O adalah negatif 2. Kenapa O negatif 2? Karena Na-nya kan udah 1, H-nya udah 1 ya. 1 tambah 1 udah 2, supaya dia 0 kan ini harus min 2 O-nya. Oke. Kemudian Na positif 1, Cl min 1. Nah, hati-hati untuk di sini NaClO. Untuk di sini kita lihat ya, Na itu kan positif 1 dan O itu adalah min 2. Nah, Cl kan tidak mungkin min 1 ya. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan muatannya dia harus 0. Jadi supaya dia 0, Cl ini kan harus positif 1. Karena 1 tambah 1, 2, kita kurang 2, dia harus 0 nih muatan senyawanya. Nah, H2O ini O-nya udah tahu 2 ya, dan H-nya sini karena dia ada H-nya positif 1, karena ada 2, berarti jumlah bilangan oksidasinya ada 2. Oke, kita sandingkan 0 ke min 1. Kira-kira dia naik atau turun? Dia turun ya, berarti reaksi reduksi. Nah, ternyata kalau kita cek lagi 0, nah 0 yang di sini ke Cl yang di sini ya, atau Cl yang di sini yang muatannya 0 ke Cl di sini dia meningkat. Nah, gitu. Kelihatan ya? 0 ke min 1, 0 ke positif 1. Jadi reaksi oksidasi juga. Nah, reaksi yang seperti ini yang kita kenal dengan reaksi autoredok. Artinya Cl ini dia langsung mengalami reduksi, dia juga langsung mengalami oksidasi. Jadi kalau ada pertanyaannya yang berperan sebagai reduktor siapa? Cl2. Yang berperan sebagai oksidator siapa? Cl2 juga ya, karena Cl itu mengalami reaksi reduksi dan mengalami reaksi oksidasi. Nah, itulah kita kenal dengan reaksi autoredok. Oke, Sobat Excellent, semoga paham ya. Next video kita akan bahas lebih banyak contoh soal lagi, supaya kalian lebih paham. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.